Di konten terbaru dari channel YouTube Triple B hari ini teman-teman, saya ingin membahas tentang persaingan di papan atas English Premier League musim ini. Kita tahu ada 3 tim yang bersaing untuk sementara di papan atas, yaitu di peringkat pertama untuk sementara adalah Chelsea, di peringkat kedua untuk sementara adalah Liverpool, di peringkat ketiga untuk sementara adalah Manchester City. Yang menarik, selisih poin antara Chelsea ke Liverpool adalah 1 poin, dari Liverpool ke City adalah 1 poin. Untuk sementara Tottenham Hotspur, Arsenal, dan juga Manchester United belum berada dalam jalur persaingan untuk menjadi juara musim ini. Tapi itu bukan berarti hanya 3 tim tersebut yang tadi saya jelaskan berada di papan atas yang punya peluang untuk menjadi juara. Saya pikir MU, Tottenham Hotspur, dan mungkin juga Arsenal nanti akan punya peluang untuk menjadi juara. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena teman-teman perlu perhatikan bahwa City, Liverpool, dan juga Chelsea untuk sementara belum punya masalah dengan kebugaran para pemain. Arsenal di awal musim, kita tahu begitu banyak pemain intinya cedera. Tapi kemudian pada saat sudah full tim, ya kita lihat permainan Arsenal kan jauh berbeda. Ya intinya Arsenal belum kalah lagi. Dari 4 pertandingan terakhir, mereka bisa menang 3 pertandingan, kemudian seri 1 kali. Hanya 1 kali kemasukan gol. And Tottenham Hotspur, memang kita tahu mereka sempat mengalami kesulitan untuk mendapatkan hasil positif. Kita juga belum melihat performa dari Harry Kane seperti musim-musim sebelumnya. Tapi di pertandingan semalam mereka kembali meraih kemenangan 2 kali berturut-turut. Sebelumnya juga Tottenham menang lawan Aston Villa. Jadi perlahan-lahan mulai membaik form dari Tottenham Hotspur. Dan mereka juga bermain bagus di pertandingan lawan Newcastle. Mereka juga bisa meladeni permainan terbuka dari Newcastle. That's why Tottenham Hotspur bisa mencetak total 3 gol. Walaupun kemasukan 2 gol. Tapi saya pikir perubahan taktik dari Nuno yang membuat Tottenham bisa mencetak banyak gol di pertandingan tersebut. Karena sebelumnya Tottenham lebih mengandalkan permainan defensif. And how about Chelsea Football Club? Chelsea persoalannya lawan Manchester City adalah terlihat jelas para pemainnya itu tidak bugar 100%. Karena kesulitan Tuchel untuk melakukan rotasi dan lebih banyak menurunkan para pemain inti pada saat menghadapi Manchester City yang para pemainnya jauh lebih bugar, karena Pep sering melakukan rotasi, tampak jelas para pemain Chelsea kalah dari segi pressing dan akhirnya Chelsea kalah dengan skor 0-1 karena secara permainan pun Manchester City unggul segala-galanya atas Chelsea. Dan mereka bisa mencetak gol melalui Gabriel Jesus. So what happened in the Chelsea match versus Brentford? Saya pikir man of the match-nya adalah Mendy. Karena dengan pertahanan yang berbeda, yang diisi oleh pemain-pemain yang berbeda, ada Malang Sarr, ada Chalobah, tampak para pemain Brentford itu bisa berkali-kali memberikan tekanan ke pertahanan Chelsea. Begitu banyak peluang yang diciptakan oleh para pemain Brentford. Dan saya pikir beruntungnya bagi Chelsea adalah Mendy berada dalam form terbaiknya di pertandingan tersebut. Dan dia juga 100% fit. Jika Kepa yang diturunkan, saya tidak yakin bahwa gawang dari Chelsea itu akan clean sheet. Walaupun sebelumnya Kepa turun di pertandingan lawan Tottenham Hotspur. Tapi seperti yang saya katakan, Tottenham Hotspur tidak bermain attacking di awal musim. Mereka mengandalkan permainan defensif, hanya melakukan counter. Tapi di pertandingan lawan Newcastle mereka keluar all out, mereka bisa mencetak 3 gol. And Brentford bukanlah tim yang bermain bertahan. Mereka menyerang, mereka ngotot, mereka main fisikal. Itu menyulitkan para pemain Chelsea. Dan kita lihat bagaimana partnership antara Lukaku dan juga Werner belum begitu padu. Karena kita lihat bagaimana pengertian di antara para pemain ini belum begitu rapi. Bahkan terlihat jelas sebelum Werner memberikan umpan kepada Lukaku, Lukaku tuh sudah bergerak lebih dulu. Sehingga memang dia terperangkap dalam posisi offside. Lukaku got another chance in the second half, sayang off target. Memang Chilwell bisa mencetak gol, tapi Chilwell kan adalah pemain wing back kiri. Ya justru para penyerang dari Chelsea ini yang harus mencetak gol. Apakah itu Lukaku ataupun Werner. Jika ini terus berlanjut, tentu akan sulit bagi Chelsea untuk mempertahankan peringkat nomor 1 yang sekarang mereka tempati untuk sementara. Dan juga terlihat jelas tanpa pemain intinya yang biasa diturunkan di defense seperti Rudiger. Ya, kita lihat bagaimana pertahanan Chelsea kewalahan untuk mengatasi permainan cepat, agresif dari para pemain Brentford yang bermain direct. Apalagi tuh save dari Mendy tuh, yang dia lakukan save di menit-menit terakhir sebelum pertandingan berakhir, kan sudah memasuki masa injury time. Jika saya tidak salah tuh bicycle kick dari Norgard ya. Dia bisa melakukan save yang luar biasa. Itu saya kira sudah gol. Kemudian 2 tendangan dari Buemo, pemain Brentford yang terkena tiang. Jadi saya pikir penting bagi Tuchel untuk bisa melakukan rotasi terus-menerus. Memang resikonya besar.
Tapi perlu dia lakukan seperti yang dia lakukan lawan Brentford, mau tidak mau. Karena nanti jika ada pemain lain yang absen, yang pemain inti, ya Chelsea harus bermain sesuai dengan performa seperti musim lalu. Pada saat Tuchel sudah menangani Chelsea, musim lalu tuh beda. Karena Tuchel masuk pertengahan musim. Dan kita tahu bahwa kalender internasional tidak sesibuk seperti menjelang akhir tahun ini. Jadi penting bagi Thomas Tuchel itu untuk rajin melakukan rotasi. Agar Chelsea itu bentuk permainannya itu tidak berubah banyak. Kalau sekarang kan kita melihat di pertandingan lawan Brentford, di depannya, di tengahnya itu tidak berubah banyak. Tapi di belakang, kan kita lihat koordinasi yang tidak begitu rapi. Nah itu yang bisa menjadi persoalan bagi Chelsea jika Tuchel tidak mampu untuk melakukan rotasi demi rotasi dari setiap match. Bukan berarti harus dilakukan rotasi, tapi perlu melihat pemain mana yang sebetulnya tidak bugar, yang tidak bisa fit in nantinya ke taktik yang ingin dia terapkan. Karena kita tahu Tuchel juga sering merubah formasi kan, antara 3-5-2 atau juga 3-4-2-1. Jadi pertandingan lawan Brentford itu menjadi contoh, menjadi sampel bagi Tuchel bahwa tanpa pemain-pemain intinya di pertahanan, nah terlihat bagaimana pertahanan dari Chelsea itu bisa terus dipenetrasi oleh para pemain Brentford, apalagi Brentford bermain umpan-umpan panjang, sangat sulit tentunya. Bagaimana dengan Liverpool? Liverpool untuk sementara belum terkalahkan dan tampak jelas bahwa kekuatan Liverpool itu berada di lini serang. Apakah itu Firmino, Jota, Mane ataupun Salah, 4 pemain ini bisa mencetak gol pada saat mereka mendapatkan peluang. Jadi artinya efektivitas Liverpool di lini serang itu menjadi kekuatan dari Liverpool. Tapi Klopp punya permasalahan di pertahanan. Contoh ketika Trent tidak bermain, Milner bermain lawan City, kan terlihat kewalahan itu Milner mengatasi pergerakan cepat para pemain City. And Liverpool juga belum menang lawan tim besar seperti lawan City dan juga lawan Chelsea, mereka tidak berhasil menang. Padahal bermain di kandang sendiri. Artinya apa? Pada saat Liverpool menghadapi tim yang juga berani bermain counter pressing, nah itu menjadi persoalan bagi Klopp. Karena kita tidak melihat ada pemain dari Liverpool di tengah yang bisa melakukan counter pressing selain para pemain yang berada di lini pertahanan seperti Van Dijk, Matip atau juga dengan Joe Gomez yang biasa melakukan high pressing, high line of pressing. Nah itu yang menjadi sedikit masalah bagi Liverpool di awal musim ini. Tapi kehebatan dari para pemain Liverpool adalah bisa cepat mengalirkan bola ke lini serang. Karena baik Firmino, Mane dan juga Salah pergerakannya mobile sehingga sulit dibaca gerak-geriknya oleh para pemain tim lawan. Maka itu Liverpool untuk sementara merupakan tim yang paling produktif di EPL. Belum kalah karena ketinggalan mereka bisa mencetak gol, mereka mencetak 1 gol, mereka bisa menambah 1 gol tersebut menjadi 2 atau 3 gol seperti yang mereka tunjukkan lawan Watford. Kita lihat kerjasama di antara para pemain di lini serang itu sangat bagus. Firmino bahkan bisa mencetak hat-trick. Padahal kita tahu sebelumnya Firmino jarang diturunkan oleh Klopp sebagai starter. Artinya memang formula dari Klopp untuk melakukan pressing and attacking itu sudah berhasil. Tapi juga dia perlu memperhatikan lini pertahanan. Because jika dia alami persoalan seperti musim lalu, jika ada pemain inti yang absen di lini pertahanan, saya pikir kesulitan seperti musim lalu akan kembali muncul di Liverpool. Jadi saya pikir Liverpool juga belum aman berada di papan atas. And how about Manchester City? Belum aman maksudnya belum tentu bisa menjadi juara di musim ini. How about Manchester City? Saya pikir nih City dari segi permainan stabil. Tidak perlu diragukan, stabil sekali. Possession, pressing, passing, sempurna deh. Tapi sering kesulitan untuk mencetak gol lawan tim yang mengandalkan permainan defensif. Lawan Burnley mereka bisa mencetak 2 gol saja. Tapi saya pikir dengan kualitas permainan City seharusnya bisa lebih dari 2 gol. Mungkin 5 gol lagi seperti lawan Norwich. Tapi kan tidak mudah menghadapi tim yang mempertahankan defensive play seperti yang dilakukan Burnley. Burnley itu cuma mendapatkan 1 peluang di mana di save oleh penjaga gawangnya Stefan. Tapi satu keunggulan dari Pep yaitu dia sering melakukan rotasi sehingga ketika banyak pemain dari City itu absen, City masih bisa menang dengan tidak kemasukan gol. Padahal Ederson tidak bermain. Padahal Gabriel Jesus tidak bermain. Padahal Gundogan tidak bermain. Tapi mereka bisa mencetak 2 gol. So it means tim ini sudah punya keseimbangan dalam urusan melakukan serangan dan bertahan. Saya mengatakan melakukan serangan dan bertahan. Tapi belum dalam urusan mencetak gol. Nah ini yang bisa menjadi persoalan bagi City jika mereka terus-menerus mengalami deadlock pada saat menghadapi tim yang mengandalkan permainan defensif. Karena bukan berarti City hanya perlu meraih poin lawan tim-tim besar atau tim-tim kuat lainnya. Tapi mereka juga tidak boleh kehilangan poin lawan tim-tim yang di atas kertas itu seharusnya bisa mereka kalahkan. Seperti lawan Tottenham Hotspur dan juga seperti lawan Southampton yang mereka gagal meraih kemenangan. And how about Manchester United?
Betul, untuk sementara kita lihat permainan MU masih belum mengandalkan kerjasama. Nah, saya pikir di sini tentu diperlukan peran dari pelatih, yaitu Ole Gunnar Solskjaer. Bagaimana dia bisa menciptakan semacam persaingan di antara para pemain Manchester United. Jadi pemain seperti Van de Beek, Lingard, saya pikir perlu juga mendapatkan kesempatan untuk tampil sebagai starter. Agar pemain-pemain lain yang biasa tampil sebagai pemain inti itu mendapatkan persaingan. Jadi posisi mereka itu tidak safe. Ya jika tidak, ya kita melihat bagaimana permainan individual dari para pemain MU itu terus-menerus mereka peragakan from game to game. Ini tentu mempersulit posisi dari Ole juga. Dan tampaknya ini para pemain juga tidak ingin kalah dengan Cristiano Ronaldo. Karena sebelumnya kan yang masuk headline itu adalah Cristiano Ronaldo. Dan kita belum melihat lagi ada bola yang diberikan kepada Cristiano Ronaldo yang merupakan umpan-umpan matang yang dia butuhkan untuk mencetak gol. Ronaldo selalu ingin menang. Tapi tentu para pemain MU juga tidak selalu ingin memberikan bola kepada Ronaldo karena mereka juga punya skill yang bisa diandalkan seperti Bruno, Pogba, apalagi sekarang Rashford akan kembali bermain. Tidak akan mudah bagi MU jika Ole tidak rajin juga melakukan rotasi. Berikanlah kesempatan kepada pemain-pemain lain. Ya tentu bukan Phil Jones lah ya. Ya Phil Jones jangan dulu. Padahal Phil Jones hampir main tuh kan lawan Leicester. Ternyata Maguire dipaksa. Ternyata ceroboh juga Maguire. Tampak begitu lamban dia di babak kedua. Jadi poin yang ingin saya jelaskan bahwa baik Chelsea dan Liverpool dan Manchester City itu belum aman berada dalam jalur persaingan gelar juara. Saya pikir bahwa Chelsea perlu melakukan rotasi lebih sering dari Thomas Tuchel. Pep Guardiola tentu perlu menemukan sosok yang bisa rajin mencetak gol, apakah itu Jesus yang kembali akan digeser ke tengah, dan Jurgen Klopp tentu perlu mengantisipasi jika nanti ada pemain yang absen di lini pertahanan karena terlihat jelas dengan absennya Trent saja pada saat lawan klub besar seperti City, para pemain Liverpool kewalahan di lini pertahanan. Jadi kita tunggu saja persaingan di English Premier League yang semakin menarik dan juga akan semakin menegangkan menjelang pertengahan musim. Untuk awal musim ini, saya pikir kita belum mendapatkan gambaran kira-kira tim mana yang akan menjadi juara. Kira-kira pemain mana yang akan menjadi pemain terbaik. Kira-kira pelatih mana yang akan menjadi pelatih terbaik. Kira-kira pelatih mana yang bisa saja dipecat. Bisa saja atau kemungkinan dipecat. Antara dua, Ole atau Arteta. Kita tunggu saja. No hate, only football. Salam sepak bola.